Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dari segala bidang. Baik, saya akan menjelaskan implementasi dari nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dapat kita lihat dengan sistem perekonomian yang didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berbagai wujud sistem ekonomi yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama masih sesuai dengan nilai Pancasila. Saya akan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu di bidang ekonomi. Yaitu Pancasila adalah sebagai dasar negara atau ideologi negara, maka selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang termasuk dalam ekonomi. Perwujudan atau nilai-nilai Pancasila dapat kita terapkan dalam segi kehidupan, yaitu baik di segi lingkungan masyarakat maupun keluarga dan berbangsa dan bernegara. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu pada sila pertama itu kita harus mengamalkan atau mempercayai agama masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sadar bahwa harkat dan martabat derajat manusia tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan sosial budaya. Dalam sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang berdasar pada nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai keberagaman. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya bertujuan agar terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih harmonis dan tentram tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, dan lain-lain. Wujud implementasi nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya itu meyakini dan menghargai perbedaan yang ada. Ini beberapa contoh perwujudan atau implementasi dalam sosial budaya. Yang pertama, pelestarian budaya lokal. Keberagaman budaya di Indonesia sangat beragam, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus bisa melestarikan budaya lokal agar tidak termakan oleh budaya barat. Yang kedua, menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara Indonesia, kita sangat jelas menghargai dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus bisa memahami tentang sikap yang harus jauh dari tindak kekerasan, karena setiap warga negara harus memiliki dan wajib memiliki hak dan kewajiban di setiap warga negara agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman. Pancasila berfungsi sebagai penyeleksi nilai sosial budaya yang ada di masyarakat agar nilai sosial budaya yang ada di masyarakat tetap selaras dengan ideologi negara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya kaitan dengan berkembangnya nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Lalu apa saja perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial itu?
berdasar, secara adil, jujur, dan tidak memberatkan pihak lain. Kemudian ada gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sikap yang bisa menumbuhkan kerukunan dan kekeluargaan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk perwujudan sila pertama. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik hukum. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam politik dan hukum ada pada lembaga-lembaga yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Dalam hak asasi manusia, demokrasi dan penerapan hukum di Indonesia, Pancasila adalah standar yang harus dijadikan patokan dalam melaksanakannya. Terdapat 4 hal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. 1. Pengembangan lembaga negara. Keberadaan lembaga negara merupakan implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik. Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya. 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghargai HAM. HAM juga memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Pancasila. HAM dijunjung tinggi untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. 3. Penerapan demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia meliputi demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun minoritas, sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan yang saling menjatuhkan. 4. Pemberlakuan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila sebagai akar dari segala hukum. Perundang-undangan tidak ada yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Hukum bisa dibentuk berdasarkan norma sosial, namun harus tetap sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa contoh implementasi dari sila-sila Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Sila pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah membebaskan masyarakatnya untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menjauhi segala hal yang bertentangan dengan agama selama menjadi pejabat. Kedua, kemanusiaan yang tidak beradab. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak warga negaranya, serta negara harus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban warga negara tersebut. Bentuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menghindari dan pemerintah harus menghindari isu sara dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam bidang politik. Sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan penerapan pemilu untuk memilih pemimpin dan dibentuknya DPR digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus ikut serta dan wajib untuk melihat dan mensejahterakan masyarakatnya, serta pemerintah dilarang untuk menggunakan kekuasaan politiknya sebagai hal kepentingan pribadi. Pertahanan merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan dari kesatuan Republik Indonesia, dan untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Hendaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pertahanan dan keamanan kepada negaranya. Pasal dalam pertahanan dan keamanan, Pasal 30 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kedua menyebut bahawa usaha dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan terdapat di Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 merupakan penjabaran dari pokok isi pikiran Pancasila pertama. Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan berdasarkan kemanusiaan, bukan kekuasaan, yang artinya pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan sehingga terciptanya pertahanan dan keamanan Indonesia.